Keberadaan situs Makam Keramat Tujuh dan situs Sumur Tujuh yang terletak di Kampung Pancuran Mas, Desa Lebakwana, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selain masyarakat sekitar, banyak pula peziarah dari luar daerah. Kedatangan peziarah ke tempat tersebut banyak meminta sesuatu sesuai keinginan atau meminta pusaka yang diyakini ada di makam para wali itu dan peninggalan para wali. Persis di tengah-tengah penduduk, gapura bertuliskan Makam Keramat Tujuh, Sumur Tujuh, Pancuran Mas berada. Sekitar 500 meter masuk dari pelang itu menuju makam dan sumur keramat. Jalan setapak dan terlihat belum ada pengerasan mewarnai perjalanan menuju Makam Keramat Tujuh, Sumur Tujuh, Pancuran Mas. Pelang cagar budaya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang menyambut para pengunjung. Dalam tulisan tersebut, terdapat nama-nama wali yang ada di situ, menjadi panglima perang dalam penyebaran agama Islam di tanah Banten. Makam Keramat Tujuh, Sumur Tujuh, Pancuran Mas selain dijadikan objek wisata oleh masyarakat luar, Sumur Tujuh pun sering digunakan untuk mandi oleh masyarakat sekitar. Bahkan, untuk minum langsung juga oleh warga sekitar sepulang bertani dari sawah. Selain itu, Sumur Tujuh tak pernah kering dan dipercaya oleh masyarakat memiliki banyak khasiat. Sumur ini ramai dikunjungi pada malam Jumat. Konon katanya, para pejabat kerap menyambangi sumur ini. Menurut tutur pitutur masyarakat, diketahui Sumur Tujuh yang berada di Desa Lebakwana ini memang dulu disebut sebagai tempat berkumpulnya para wali dan sesepuh Banten, atau disebut juga Tegal Papa Keramat Watu, di mana tempat ini sebagai tempat untuk menciarkan agama Islam di wilayah Banten. Kisah Sumur Tujuh itu bak kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, Siti Hajar, dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Kala itu pada saat para wali melakukan perkumpulan bersama Syekh Mansur Cikaduen, tibalah waktu sholat. Sementara di sekitaran tempat perkumpulan tidak ada air meski sedikit pun. Jangankan untuk mandi, untuk berwudu saja tidak ada. Syekh Mansur yang konon memiliki tongkat sakti yang bernama tongkat Walang Sungsang, ketika itu Syekh Mansur langsung menancapkan tongkatnya ke tanah. Begitu tongkat dicabut, air kemudian muncul dari dalam tanah hingga 7 kali beliau menancapkan tombaknya. Dan air tersebut digunakan untuk kebutuhan berbagai hal. Begitulah kisah Sumur Tujuh. Dari sumber yang lain menyatakan bahwa Sumur Tujuh ini awalnya berada pada saat Kesultanan Maulana Hasanuddin saat itu hendak merebut kekuasaan dari pucuk Ubun di wilayah Banten. Berkat kerja keras para wali, akhirnya pucuk Ubun bisa diusir oleh Sultan Maulana Hasanuddin ke wilayah Banten Selatan. Adapun menurut cerita tutur pitutur penunggu Sumur Tujuh mengatakan bahwa jumlah sumur tersebut bisa berubah-ubah, tergantung tingkatan kemampuan manusia yang datang berziarah. Tempat ini juga diyakini sebagai tempat berkumpul para wali pada masa lalu untuk bertirakat. Sebelum pengunjung memasuki situs, ada pula satu makam bernama Keramat Tujuh. Makam Keramat Tujuh mempunyai pelang yang menjelaskan bahwa tempat tersebut merupakan cagar budaya. Di papan pelang itu dijelaskan makam tersebut merupakan cagar budaya yang terdiri dari makam Ibu Ratu Nyai Wana, Syekh Pangeran Seberang Kidul, Syekh Pangeran Antas Angin, Buyut Kembar Hasan Hussein, Buyut Tunggal,
Syekh Abah Syaki Al-Bantani, dan Buyut Teraden Ireng. Bangunan untuk setiap makam dan sumur yang ada di sini dibangun sekitar tahun 1996. Sebelum itu, orang belum banyak yang tahu bahwa di Kampung Pancuran Mas ini ada sumur yang memiliki banyak jenis. Namun sekarang menurutnya banyak orang yang datang ke situs Sumur 7 khusus di malam Jumat. Banyak orang yang datang dengan berbagai niat. Ada yang semalaman berendam di dalam sumur, bahkan ada yang niat mencari kejayaan. Yang datang pun menurutnya dari berbagai kalangan, selain dari warga biasa, bahkan pejabat pun ada yang pernah datang ke tempat ini. Kawasan situs sumur itu dipasangi pelang cagar budaya situs Sumur 7. Dalam keterangan pelang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, disebutkan bahwa Sumur 7 merupakan kawasan ziarah berupa pemandian atau biasa disebut petirtaan. Sumur 7 menyerupai sumur dengan diameter 0,5 sampai 1 meter yang letaknya dekat dan dinaungi pohon beringin besar. Jumlah sumurnya sendiri sesungguhnya bukan 7, tapi ada lebih dari 26. Sebanyak 19 sumur berada di utara dan 7 sumur di selatan.